Halo sahabat-sahabat Unsia, rekan-rekan mahasiswa jangan dimanapun berada. Pada hari ini semoga sehat-sehat selalu dimanapun berada dan menuju dengan Bapak dosen kita Humaini MA kiranya sehat selalu dimanapun berada. Perkenalkan secara singkat perkenalan diri saya. Nama Eri Doni Pasaribu, tinggal di Depok. Saya adalah salah satu mahasiswa Unsia Universitas Siber Asia yang mengikuti jalur konversi yang dari lulusan D3 untuk melanjutkan ke jenjang S1. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan IT konsultan. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Humaini MA untuk mata kuliah Estetika Humanisme. Beliau yang telah memberikan mata kuliah sampai pada hari ini memberikan tugas UAS. Bila kiranya video singkat ini bisa menjawab sebaik mungkin dari pertanyaan ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dosen kita. Begitu kiranya perkenalan singkat untuk hal ini. Saya akan coba untuk memasuki judul materi yang akan saya coba bahas. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang mungkin menonton video singkat ini. Bapak dosen kita memberikan beberapa judul untuk bisa kita angkat yang sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari mungkin ya teman-teman, ataupun kehidupan pekerjaan kita dimanapun kita berada. Dari judul yang diberikan Bapak dosen, saya memilih salah satu judul leadership, seni dan gaya kepemimpinan. Kenapa saya mengambil judul ini? Ya, saya mengambil judul ini tentu karena sesuai dengan kehidupan saya sehari-hari ya. Kehidupan saya sehari-hari dan pekerjaan juga saya sehari-hari. Yang dimana sebenarnya setiap orang sudah punya sifat ngelit itu, sifat sebagai leadership itu sendiri. Tinggal kita bagaimana cara mengembangkan yang ada pada diri kita sendiri seperti itu. Nah, ada 5 pokok pembahasan yang akan saya bahas di judul leadership ini. Yang pertama adalah what is leadership? Yang kedua, factor influencing leadership style. Yang ketiga adalah know your leadership style, types of leadership. Yang kelima adalah situational leadership. Nah, di sini saya akan coba membahas satu persatu dari lima pokok pembahasan yang akan saya bahas di judul singkat ini. Tentunya sebenarnya walaupun saya membahas satu-satu secara singkat, hal itu bisa dikembangkan sesuai dengan karakteristik daripada gaya kepemimpinan masing-masing. Tentu itu semua hal-hal ini ya secara teori tentunya teman-temannya di kehidupan sehari-hari tentu akan lebih bisa berbeda lagi dan bisa lebih kita kembangkan lagi tentunya. Oke, yang pertama, what is leadership? Ya, leadership ini adalah menurut Pak Hali untuk usaha mengarahkan dan memotivasi serta bersama-sama mengatasi masalah untuk mencapai suatu tujuan. Ya, secara umum leadership ini memang adalah sesuatu yang sesuatu karakter yang ketika ada masalah apapun itu kita selesaikan dan kita sama-sama mengerjakan untuk suatu tujuan itu ya teman-teman. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari tentunya di dalam pekerjaan tentu kita sering bertanya-tanya apa itu leader, apa itu manajer, apakah fungsinya sama, apa perbedaannya seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini saya
ada buat 4 rangkum singkat ya, perbedaan ataupun bisa juga persamaan sebenarnya ya dari hal yang saya buat ini. Tinggal nanti ini bisa dikembangkan sesuai dengan yang ada di lapangan, yang ada di pekerjaan itu sendiri. Oke, leaders itu apa? Begitu pemimpin selalu berinovasi, membimbing serta mendorong timnya, mengarahkan, memotivasi tim menjadi teladan, dan membangun hubungan dengan timnya. Bagaimana dengan manajer? Manajer itu tidak selalu tim yang mengikuti manajernya. Iya, tidak selalu tim yang mengikuti manajernya. Karena manajer tahunya adalah pekerjaan selesai. Udah. Terus dia itu selalu meningkatkan rasional dan kontrol. Iya, dia harus mengontrol pekerjaannya sampai dia mencapai target tertentu. Terus perencanaan strategi seorang manajer itu harus membuat suatu perencanaan ya, terus mengawasi tim. Tujuannya adalah agar apa yang dia berikan apa yang dia sudah berikan kepada tim dia mendapatkan hasilnya seperti itu. Begitu perbedaan singkat ataupun persamaan daripada leader dan manajer. Dan hal ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi sesuai dengan di pekerjaan masing-masing teman-teman ya. Oke. Maksud yang kedua adalah factor influencing leadership style ya. Apa itu factor influencing leadership? Factor influencing leadership style ini adalah karakteristik perilaku pemimpin itu terlihat ketika mengarahkan, mengomentasi, membimbing dan mengelola kelompok. Ya, kita tahu orang itu mempunyai sifat kepemimpinan itu dari mana? Tentu ketika dia mampu mengarahkan, ketika dia mampu memotivasi, ketika dia mampu membimbing, ketika dia mampu mengelola kelompok, kita bisa katakan bahwa dia punya karakteristik leadership. Kita mampu, kita bisa katakan dia mempunyai style leadership ya. Walaupun sebenarnya dia tidak mempunyai tim, walaupun dia sebenarnya tidak mempunyai sebuah kelompok, tapi ketika dia mempunyai sifat itu, kita bisa katakan dia sudah seorang pemimpin seperti itu. Nah, influence factor itu apa? Nah, influence factor itu adalah kepribadian atau sifat. Itu bisa dari pemimpin itu sendiri, pengalaman. Ya, pengalaman. Mungkin dia sudah punya pengalaman sehingga dia mampu melakukan hal tersebut. Bagaimana seorang pemimpin sejatinya melakukan hal tersebut? Ya, karyawan. Tentu mungkin dia memang seorang karyawan. Kepribadian seorang karyawan tentunya kita tahu harus mengetahui hal-hal tersebut sehingga dia disiplin seperti itu ya. Tugas. Nah, tentu dia mampu melakukan tugas-tugas ataupun jenis-jenis tugas yang diberikan kepada dia, dia selesaikan sehingga dia bisa menjadi gaya style leadership tersebut ya. Oke, know your leadership style. Oke, bagaimana cara mengetahui gaya kepemimpinan diri kita sendiri? Oke, untuk mengetahui gaya kepemimpinan kita, kita harus kenalin dulu ciri-ciri kepribadian kita. Kita harus selalu memperhatikan karakteristik yang dominan dalam diri kita sendiri. Ya, seringkali kita terlewat akan hal ini ya. Kita tidak terlalu memperhatikan apa yang paling dominan dalam diri kita sendiri. Seperti itu, selalu sibuk dengan melihat orang lain, melihat menilai orang lain sehingga kita lupa apa yang sebenarnya ada dalam potensi dalam diri kita. Value, value ya, value. Value itu adalah suatu nilai kepribadian yang bisa kita andalkan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman, baik itu dalam pekerjaan, keluarga, sosial, dimanapun kita berada. Value ini adalah salah satu kepribadian yang memang hal positif yang bisa kita tuangkan seperti itu ya. Terus adalah kita cari tahu kelemahan diri kita sendiri ya. Ini juga sering kita lupa. Kita terlalu sibuk kadang melihat kelemahan orang lain sehingga kita lupa kelemahan kita itu apa gitu ya. Nah, kita harus bisa mempengaruhi peran kepemimpinan kita sendiri dimanapun kita berada. Oke, next,
melakukan sesi tanya jawab. Nah, ketika kita memimpin itu, kita harus mampu melakukan sesi tanya jawab. Kita harus bisa memberi eh, pemahaman terhadap sesi tanya jawab tersebut, sehingga kita mengerti posisi kita, gaya kita, style kita itu untuk memimpin ada di mana di tengah-tengah kelompok tersebut ketika kita melakukan sesi tanya jawab. Oke, menilai kemampuan diri sendiri kita mengarahkan pekerjaan. Iya, kita harus bisa menilai diri kita sendiri. Jangan sampai ketika kita mengarahkan suatu pekerjaan, tim malah mengajari kita seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Sebagai pemimpin kita sudah harus menguasai apa yang akan kita berikan kepada tim tersebut. Oke, analisa cara kepemimpinan kita. Ya, yang terakhir ini adalah kita harus bisa menganalisa cara ataupun gaya kepemimpinan kita di kehidupan sehari-hari. Kita harus bisa menentukan sifat-sifat tim yang dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan kita. Ya teman-temannya, mungkin dari 6 ini bisa kita lihat, bisa kita ketahui bagaimana leadership yang ada dalam diri kita sendiri. Oke, type of leadership style. Nah, apa itu type of leadership style ini? Biasanya ada 6 gaya kepemimpinan yang paling dominan. Gaya kepemimpinan yang paling dominan 6. Ini paling dasar sebenarnya ya. Kalau sebenarnya di lapangan itu bisa saja kita sifat ataupun gaya itu berbeda-beda, tapi secara umum, secara general ada 6 yang kita bahas di teori ini. Yang pertama itu adalah decorative style, authoritative style, affiliative style, democratic style, pakisting style, coaching style. Nah, saya akan mencoba menjelaskan satu persatu dari 6 ini secara singkat sekali ya, dan itu bisa dikembangkan sebenarnya. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih dari penjelasan saya yang kena, kita tinggal pilih dan kita ketahui kita ada yang di posisi style yang mana dari yang 6 gaya ini, seperti itu. Oke, decor style. Decor style ini adalah pendekatan yang dapat dirangkum sebagai lakukan apa yang saya bilang. Oh, ini tipe-tipe I'm the boss ya, tipe-tipe I'm the boss, seperti itulah. Ketika dia sudah mengatakan A, ya tim harus melakukan apa yang dia bilang. Gitu. Oke, authoritative style. Nah, pendekatan ini adalah gaya-gaya ataupun style yang selalu ikut dengan saya, yang artinya adalah pemimpin tersebut telah mengemukakan target di awal dan mendorong orang untuk memilih cara pencapaiannya sendiri. Affiliative style. Nah, tipe ini adalah orang lain yang harus didahulukan, seperti itu. Style ini ataupun gaya ini lebih mengutamakan nilai-nilai individu daripada target dan pekerjaan, serta berusaha menyenangkan semua pihak. Ya, ini tipe-tipe mungkin bisa dibilang orang yang mencari aman ya, agar semua orang bisa senang, seperti itu. Democratic style. Nah, tipe ini mencoba mengembangkan konsensus melalui partisipasi para pekerjanya dan bertanya, bagaimana menurut Anda? Menggunakan gaya ini adalah untuk mengumpulkan ide dari orang lain sambil membangun rasa kepercayaan dan menghormatinya. Nah, tipe inilah tipe-tipe orang yang suka berdiskusi dan mengumpulkan jawaban-jawaban daripada suatu kelompok tersebut. Tentunya hal itu agar dapat membangun rasa kepercayaan dan rasa hormat menghormati, seperti itu. Nah, pakisting style ini, apa ini pakisting style ini? Pemimpin jenis ini cenderung ingin pekerjaan diselesaikan sebaik mungkin dengan waktu sesingkat mungkin, sehingga pekerja dengan performa kerja yang rendah dapat segera diidentifikasi, diketahui, dan ketika memang hal itu sudah diketahui, dia akan cepat-cepat menggantinya gitu, agar
sesuai dengan standar yang dimau gitu ya teman-teman ya. Ini yang terakhir adalah coaching style. Nah, yang keenam ini adalah coaching style ini adalah tipe, bisa dibilang saya selalu menerapkan gaya kepemimpinan ini di kantor ya teman-teman, di pekerjaan saya sehari-hari. Selama 5 tahun ini saya selalu menerapkan gaya style ini. Karena saya sudah nge-lead 15 tim IT untuk IT support. Nah, saya harus menerapkan gaya ini. Nah, tipe ini cenderung tipe yang melakukan pendekatan secara personal seperti itu. Tipe ini adalah selalu untuk mendorong timnya. Tipe ini adalah mengetahui kelemahannya sehingga suatu pekerjaan itu bisa kita capai. Apapun masalahnya bisa kita selesaikan seperti itu. Nah, dari keenam yang telah saya jelaskan ini, dari tipe kepemimpinan ini tinggal pilih ada di tipe yang mana. Secara teori hal-hal ini bisa dikembangkan lagi lebih luas dan banyak pendapat-pendapat ataupun pendapat-pendapat secara personal melalui 6 gaya kepemimpinan ini. Tinggal sesuai dengan lingkungannya masing-masing saja ya, seperti itu. Oke, masuk ke judul situational leadership. Nah, gaya kepemimpinan ini adalah di mana pemimpin mempertimbangkan tingkat kesiapan anggota tim yang mereka pimpin dan keunikan setiap situasi. Oke, nah di dalam judul kali ini saya membuat suatu gambar ya. Gambarnya mungkin kurang jelas, di mana itu yaitu ada delegate sampai supporting, baru coaching sampai directing gitu ya. Nah, ada yang dari low sampai high gitu ya teman-temannya. Nah, tentu hal ini ada yang pro dan kontra. Yang pro itu selalu ingin meningkatkan produktivitas, fokus ke anggota timnya, terus lebih fleksibel. Bagaimana yang kontra? Yang kontra dapat menciptakan suatu kebingungan, hanya fokus untuk jangka pendek. Pemimpinnya bertanggung jawab ketika memang jangka pendek itu sudah tercapai seperti itu. Mungkin ini judul terakhir daripada video singkat saya mengenai leadership dan gaya kepemimpinan yang saya ambil dari judul yang diberikan oleh Bapak dosen. Dalam pembuatan video singkat ini mengenai leadership, tentu tidak lepas daripada rujukan referensi yang saya ambil ataupun tuangkan di dalam video ini. Tentu rujukan-rujukan itu adalah materi-materi mata kuliah estetika humanisme. Kenapa? Ya, tentunya materi-materi yang diberikan oleh Bapak dosen itu menjadi hal dasar dalam setiap rujukan ataupun pembuatan ataupun jawaban dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Bapak dosen. Kedua adalah modul training konsultan dari learning and development IT perusahaan saya sendiri dan dari jurnal-jurnal yang lain tentunya teman-teman ya. Oke, demikian video singkat mengenai leadership ini saya buat. Sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman, khususnya kepada Bapak dosen, jika masih terdapat kekurangan dalam pengerjaan, dalam pembahasan mengenai judul yang saya angkat ini. Kiranya kedepannya bisa lebih baik lagi. Demikian saya ucapkan kiranya dapat diterima dengan baik. Salam sehat. Kiranya Bapak dosen bisa sehat-sehat selalu bersama keluarga dimanapun berada. Terima kasih.